Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Senaru, pendengar RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz terus mengudara untuk Anda, pendengar. Masih di sesi wawancara Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan satu topik menarik lagi untuk Anda, pendengar. Kelompok Ekonomi Kreatif Binaan Dispar Manggarai capai peningkatan omset. Dan untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, pendengar, sudah terhubung bersama kami via telepon Armin Bel selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Langsung saja kita sapa Pak Armin, selamat pagi. Selamat pagi kakak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Pak Armin? Baik, sehat. Baik, cuaca Ruteng baik atau sedang hujan juga Pak Armin? Ya, pagi ini biasanya cerah, Ruteng selalu seperti itu toh. Kemudian nanti agak siang mendung, lalu sore hujan. Oke, baik. Oke, Pak Armin, sebelumnya kami mengucapkan selamat ya Pak Armin ya, karena atas peningkatan omset dari kelompok ekonomi kreatif yang dibina oleh Dispar Manggarai. Baik, terima kasih. Oke, Pak Armin, ini kalau boleh tahu Pak Armin, sejak kapan sebenarnya program pembinaan ekraf ini dijalankan oleh Dispar Manggarai, Pak Armin? Program pembinaan oleh Dispar Manggarai terhadap kelompok ekraf itu sejak ada bidang ekonomi kreatif, jadi sejak beberapa tahun lalu. Iya. Itu kemudian ada semacam niat untuk mengembangkan geliat ekonomi kreatif gitu ya. Waktu itu kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah Bapak Sandiaga Uno itu memang sedang ramai menggencarkan geliat di bidang ekonomi kreatif. Lalu dinas-dinas saya kira di semua daerah kemudian membentuk bidang pengembangan ekonomi kreatif sehingga akhirnya sampai sekarang dia terus berkembang. Dan puji Tuhan di Kabupaten Manggarai itu progresnya baik dari tahun ke tahun. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Pak Armin, ini bentuk pembinaan seperti apa yang diberikan kepada para pelaku ekraf ini, Pak Armin? Pembinaan yang paling biasa dilakukan itu adalah pelatihan-pelatihan. Jadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai itu kan ada program pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Okay. Nah, dalam pelatihan seperti itu yang selalu menjadi kelompok sasaran kita adalah teman-teman yang kita scanning itu sudah punya geliat ekonomi kreatif gitu. Misalnya ada teman-teman pengrajin kriya, ada teman-teman yang bergiat di bidang kuliner, khususnya teman-teman muda gitu ya. Kemudian ada teman-teman lain yang juga mengembangkan usaha fashion dan lain-lain. Nah, kita melihat geliat itu lumayan banyak ini di Ruteng sehingga dalam setiap pelatihan kelompok-kelompok itu yang biasanya disasar untuk menjadi peserta. Kemudian pembinaan dalam bentuk lain itu biasanya kita berkomunikasi, kita berkunjung ke tempat itu, melakukan semacam riset kecil-kecilan tentang apa yang mereka butuhkan. Lalu dalam perjalanannya, jika misalnya anggaran tersedia, maka kita mengintervensi ini kebutuhan peralatan. Kita itu diintervensi oleh dinas. Di tahun 2024 kemarin, misalnya kita melakukan intervensi peralatan untuk 10 kelompok ekraf binaan Disparbud. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Armin, apa saja sektor atau subsektor ekraf yang paling berkembang di bawah binaan Dispar ini? Iya, itu kan ada 16 atau 17 subsektor ekraf ya. Berdasarkan keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian di Kabupaten Manggarai itu yang paling banyak bergiat itu ada kuliner, kemudian ada fashion, ada kriya, lalu beberapa waktu terakhir ketika kami melakukan pendataan terakhir itu sudah mulai ada ini yang bergerak di seni pertunjukan, kemudian film animasi video, dan beberapa lagi. Lalu yang paling aktif memang sampai dengan saat ini ya yang di kuliner, kriya, sama di fashion. Oke.
Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Armin, bisa dijelaskan sedikit seperti apa peningkatan omset yang dimaksud ya? Apakah ada data atau kisah sukses dari pelaku ekraf binaan dari Dispar ini Pak Armin? Iya, data yang kemarin sudah tersebar di media bahwa ada kelompok-kelompok aircraft binaan kita itu mencapai omset hampir 75 juta itu sebenarnya data rata-rata ya. Oke. Data rata-rata kita tahu bahwa Festival Bolocuru pada tahun ini perputaran uang secara keseluruhan itu 1,15 miliar itu Oke. selama 5 hari. Jadi ada 90-an UMKM dan kelompok aircraft yang Iya, iya. bergiat di Festival Bolocuru itu menghasilkan perputaran uang sebesar 1 miliar lebih gitu. Kemudian dalam wawancara kami dengan beberapa teman dari kelompok aircraft yang berjualan di Festival Bolocuru, Iya, iya. kita mendapat data mereka bisa dapat sekitar 1,5 sampai 3 juta setiap malam. Nah, Oke. sementara juga ada yang jauh lebih dari itu gitu kan. Itu tergantung jenis dan ketersediaan jualannya. Lalu dibuatlah rata-rata. Kalau misalnya kebetulan kita ada 5 nih, ada 5 kelompok aircraft yang Iya, iya. yang terlibat sana. Lalu kita rata-ratakan misalnya setiap kelompok aircraft itu setiap harinya menghasilkan atau omset penjualannya mencapai 3 juta rupiah, maka 3 kali 5 hari berarti 15 juta untuk satu kelompok, sehingga 5 kelompok itu ya sampainya di 75 juta. Begitu. Tapi dia memang tidak begini, setiap kelompok itu dapatnya segitu. Ada yang lebih kecil dari itu, tapi ada juga yang jauh lebih besar dari itu. Jadi itu rata-ratanya segitu. Nah, Okay. kenapa mereka meningkat? Saya Iya, kira salah satu alasannya tahun ini memang penyelenggaraan Festival Bolocuru 2025 oleh Kuskupan Ruteng dan pemerintah Kabupaten Manggarai itu memang berjalan jauh lebih baik. Iya. Manajemen kegiatannya menjadi jauh lebih baik. Kemudian distribusi pengisi acara setiap malam juga saya kira jauh lebih baik, sehingga pengunjung setiap malam jumlahnya sama gitu ya. Beda ya, bahwa ada jumlah yang lebih itu biasanya di malam pembukaan dan malam penutup, tapi di malam-malam di antaranya itu jumlahnya sama, tidak terlalu menurun signifikan, sehingga daya belinya juga sama gitu. Oke. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak Armin. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi pelaku ekraf lokal selama ini Pak Armin? Khususnya di Kabupaten Tanta Manggarai. Ya, tantangan terbesarnya itu yang pertama Iya. jangkauan exposure mereka mungkin tidak terlampau besar gitu ya. Karena Ruteng adalah kota kecil kalau dibandingkan dengan Labuan Bajo misalnya, saya kira exposure-nya lebih besar karena banyak orang-orang dari luar Labuan Bajo yang datang. Kalau di Ruteng kan kita benar-benar ya asal diketahui oleh masyarakat lokal. Itu yang pertama, exposure. Oke. Kemudian yang kedua, rata-rata memang karena mereka masuk di usaha mikro kecil menengah gitu mungkin, sehingga kadang ketersediaan fasilitas untuk display dagangannya, display hasil karya mereka itu tidak cukup proper begitu. Mereka hanya menjual di tempat-tempat ya di rumah mereka masing-masing atau berjualan di media sosial, sehingga memang mereka membutuhkan festival, mereka membutuhkan pameran, mereka membutuhkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, sehingga mereka bisa berjualan di situ. Nah, karena itulah misalnya kita selalu bekerjasama dengan setiap penyelenggara festival, mengupayakan supaya kelompok-kelompok aircraft binaan di Sparbud itu boleh berjualan di sana. Jadi kita ya dinas, saya kira dalam petunjuknya Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita selalu diminta untuk memprioritaskan mereka dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas atau kegiatan di luar dinas yang memang punya potensi mendatangkan cukup banyak publik begitu. Oke. Nah, kalau harapan Dinas Pariwisata Manggarai sendiri ke depannya bagi pelaku ekraf lokal ini seperti apa Pak Armin? Ya, yang paling pertama mungkin sadar posisi begitu ya, posisi, kemudian mengukur pasar itu mungkin yang harus perlu sekali dipunyai oleh setiap pegiat ekonomi kreatif. Ketika kita menciptakan sesuatu, nah uniknya kan begini, rata-rata pegiat ekonomi kreatif ini kan ya
in quote boleh dibilang seniman begitu ya, terutama Iya, yang di iya. kriya. Jadi, nah seniman itu kan berkarya dengan apa, dengan idealismenya yang cukup besar, Mhm, mhm. kemudian kadang-kadang moody, kadang ya saya butuh waktu sekian dulu baru nanti ini. Nah, sementara dari segi ekonomi hal-hal seperti itu mungkin perlu untuk di ada bargaining position gitu. Jadi Mhm, ketika mhm. saya menciptakan satu karya, maka saya juga harus memikirkan pasar saya gitu. Jadi Oh ya, betul. karena kita bukan seniman murni yang ya berkarya untuk kesehatan jiwa gitu, Mhm, tapi iya, kita iya. juga berkarya untuk kesehatan ekonomi kan. Nah, Iya, kita iya. berharap misalnya teman-teman yang bergerak di bidang fashion terutama atau di bidang kriya, kemudian nanti yang bergerak di bidang seni pertunjukan juga memikirkan dampak ekonomi Mhm, dari apa yang mereka lakukan. Nah, dampak ekonomi itu berarti sudah pikirannya ke pasar kan. mhm, betul. Jadi ketika saya menciptakan satu produk, pasar yang saya sasar ini sebenarnya pasar yang mana? Nah, apakah saya bisa menyesuaikan produk yang saya ciptakan Mhm, itu dengan kebutuhan pasar itu? Apakah saya bisa sedikit tawar-menawar idealisme saya dengan kebutuhan pasar sehingga nanti barangnya bisa bisa laku terjual gitu. Nah, mmm. itu yang pertama, kemudian yang kedua saya kira teman-teman pegiat ekraf itu selalu membutuhkan suntikan modal Iya, iya. dari ya entah dari pemerintah atau katakanlah dari filantropis atau dari kelompok-kelompok lain yang memang punya kepedulian gitu. Kemudian selain kebutuhan modal, saya kira apa ya, mudah-mudahan semakin banyak di Ruteng kan ada beberapa kampus, di Ruteng ada cukup banyak komunitas gitu. Mudah-mudahan banyak komunitas, banyak kampus, kemudian pemerintah atau pihak-pihak manapun Mhm. itu lebih rutin menggelar mini festival atau Iya, iya. pameran 3 hari atau apa sehingga mereka boleh berjualan di situ. Karena juga kemarin kalau kakak ingat misalnya kemarin kan ada tour di NTT. Iya, iya. Tour di NTT itu hanya 1 hari, tapi kita memang melibatkan juga kelompok ekraf binaan kita. Mhm. Mereka berjualan di sana hanya beberapa jam, tapi karena itu mengumpulkan massa maka eh, pendapatan mereka juga baik, saya kira. Iya, betul, 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 betul. Betul, perlunya ada seperti itu juga Pak Armin ya? Iya betul betul. Oke, nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir Pak Armin ya. Kalau semisalnya Mm-mm. ada pelaku UMKM di luar kelompok ekraf yang dibina oleh Dinas Pariwisata ini, bagaimana pelaku UMKM itu atau kreator lokal yang ingin dibina, bagaimana caranya mereka bisa bergabung Pak Armin? Oh ya, setiap tahun kita melakukan pemutakhiran. Mhm. Setiap tahun kita melakukan pemutakhiran kelompok-kelompok ekraf. Jadi misalnya tahun 2023 Iya. itu ada sekitar 23 kelompok ekraf. Kemudian ketika kita melakukan pemutakhiran ada beberapa kelompok yang tidak bergiat aktif lagi, ada yang pindah kota, Mhm, mhm. kemudian ada yang memang sudah kehilangan anggota-anggotanya karena beberapa anggotanya punya pekerjaan lain gitu. Iya. Sehingga nanti ketika tahun kemarin kita lakukan pendataan ada tersisa 20 kelompok ekraf itu yang kita rasa oke mereka selalu bergiat. Tetapi untuk menjadi kelompok binaan dinas, Mhm. yang penting Iya. untuk dilakukan itu adalah kita akan menelusuri konsistensi. Jadi selama Oke. 2 tahun terakhir itu dia sudah bergiat apa saja. Dia sudah bergiat apa saja, dia sudah terlibat dalam kegiatan secara mandiri itu kegiatan yang bagaimana gitu. Mhm. Sehingga nanti kemudian ketika kita melihat bahwa oke dia punya potensi ini untuk dikembangkan, Mhm. maka kita akan ajak untuk mendaftar, kemudian kita akan libatkan dalam pelatihan-pelatihan sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Iya, iya. Kemudian juga kita akan membantu peningkatan kapasitasnya jika misalnya ketersediaan anggarannya ada gitu. Nah, kalau misalnya apakah dinas membentuk kelompok ekraf baru? Tidak, dinas tidak membentuk kelompok ekraf begitu. Iya, iya, Kemudian iya. dinas juga biasanya cukup hati-hati terhadap kelompok yang dibentuk karena mereka mau terlibat di satu kegiatan saja. Itu Iya, kita iya. biasanya Iya, iya, betul, betul. benar-benar menelusuri kan ada cukup banyak nih Mhm. eh, teman-teman muda yang wah kayaknya bagus kalau kita masuk binaan Gabung. dinas karena kita Heeh. gitu karena kita bisa terlibat di pameran gitu. Iya, iya, Lalu iya. setelah itu
tiba-tiba misalnya ternyata dia merugi atau tidak cukup untung lalu dia berhenti. Nah, kita takut dengan yang seperti itu, sehingga kita tidak apa ya, biasanya jarang sekali merekomendasikan teman-teman itu untuk menjadi kelompok binaan. Jadi yang paling penting itu sebenarnya konsistensi bergiat secara mandiri, bukan karena mau dibina oleh kelompok-kelompok atau oleh pihak-pihak tertentu, tapi memang dia punya keinginan untuk ya bergiat secara organik. Nah, hal-hal yang organik itu biasanya jauh lebih bertahan, gitu kakak. Oke, baik Pak Armin, terima kasih banyak atas waktunya sudah disiapkan untuk kami pendengar Pak Armin ya. Mudah-mudahan ini bisa terus meningkat ya, omsetnya bisa terus Amin. dan terus. Iya. Amin. Baik. Terima kasih banyak juga RRI sudah ajak ngobrol pagi-pagi begini ya. Sukses selalu. Siap Pak Armin. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.